Rasanya kita sudah mengenal Bung Hatta, Bapak Proklamator Indonesia. Namun ada kisah yang tidak kalah menarik dari figur pendampingnya, Rahmi Hatta. Hari ini saya ingin mendengar langsung kisah Rahmi Hatta dari sudut pandang sang putri sulung Mutia Hatta. ...2026 jadi tahun yang berkesan bagi keluarga Hatta, sebab bisa memperingati 1 abad usia almarhumah Siti Rahmiati Hatta. Lahir di Bandung pada 16 Februari 1926, Rami adalah putri pertama dari pasangan Abdul Rohim dan Siti Satiyah Ani. Ia tumbuh sebagai seorang perempuan yang berpendidikan dan dekat dengan perjuangan bangsa. Saat usianya 19 tahun pada 1945, Rahmi menjadi istri Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Keduanya dikaruniai 3 orang anak perempuan, Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Sejauh ini bersama melalui kehidupan yang naik turun, hingga Bung Hatta wafat tahun 1980 dan Rahmi Hatta mengembuskan nafas terakhirnya pada 1999. Serangkaian kenangan sosok sang ibunda masih tersimpan hangat di rumah Jalan Diponegoro 57, Menteng, Jakarta Pusat ini. Ibu Mutia, terima kasih sudah menerima kami di rumah yang indah ini. Sama-sama, saya senang sekali kedatangan Mbak Mona. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Tadi saya sempat berkeliling melihat-lihat rumah ini. Ya. Sepertinya tidak banyak yang berubah ya Bu sejak dulu. Betul, tidak ada yang terlalu banyak menyolok berubah. Bahkan saya kira 80% masih asli. Mulai dari meja kerja Bung Hatta, ayah saya. Ini juga yang saya lihat dari kecil waktu di rumah dinas wakil presiden itu piano dan sebagainya, itu juga sebetulnya memang lama karena ayah dan ibu itu suka menjaga koleksi yang ada, jadi tidak mudah mengganti dengan yang baru gitu. Dan dari anak-anaknya memang tidak mau mengubah gitu ya Bu ya? Tidak. Oke. Ya. Nah, kita bicara soal buku 1 abad nih Bu, 1 abad Rahmi Hatta. Tadi saya sempat baca dan sangat menarik karena kita biasanya mendengar sosok Bung Hatta, sang proklamator. Tapi kali ini justru dari keluarga mengangkat soal ibu, Ibu Rahmi Hatta. Apa Bu yang ingin dibagikan gitu ke masyarakat dari keluarga tentang sosok Ibu Rahmi Hatta hingga adanya buku ini? Iya, jadi begini, kalau saya telusuri ke belakang, ibu saya itu memang orang yang menurut saya itu sebagai pribadi unik, karena beliau selalu mau tahu ibaratnya tanda kutip dunia dan isinya. Jadi apapun apa yang beliau baca, apa yang beliau lihat di televisi atau pernah pergi ke satu tempat yang menarik lalu balik lagi, itu semua untuk mempelajari apa alam dan budaya Indonesia yang dilihat itu kalau menarik, apa yang lebih penting dari hanya yang dilihat, tapi apa di balik itu. Tapi beliau juga tertarik pada pergi kemana-mana mengikuti perjalanan wakil presiden ayah saya. Jadi selalu juga membeli kain-kain tradisional, baik seperti kebaya atau blusnya begitu, yang di NTT itu kan memakai blus gitu ya. Jadi selalu mencoba, dan kemudian beliau memadu padankan kain dari tekstil dari daerah A ke B bersama Barat Timur, Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan begitu. Jadi
ibu menjadi sosok yang tampil kelihatan sebagai orang yang mencintai Indonesia. Produk-produk kaum perempuan Indonesia beliau kenakan. Dan pada waktu itu yang saya ingat ya tahun 54 sampai 59 ketika beliau jadi Nyonya Wakil Presiden, yang saya lihat ibu selalu bajunya macam-macam. Dan dulunya kalau orang, misalnya saya orang Jawa, lalu saya pakai pakaian daerah, kebaya nasional itu Jawa. Yang Sunda pakai baju Sunda, yang Sumatera Barat pakai sesuai asalnya. Tapi ya, ibu mencoba yang lain. Padu padan. Jadi sejak awal ya beliau juga bisa memakai yang serasi Jawa semuanya gitu misalnya. Tapi juga mencampurkan misalnya kainnya dari Bali, atasnya kebaya Bugis dan sebagainya. Nah itu dibuat kebaya tapi kainnya dari tenun Bugis. Jadi Ibu Rahmi itu tidak hanya mendampingi Bung Hatta karena sebagai istri wakil presiden, tapi Ibu Rahmi juga turut menikmati perjalanannya gitu ya Bu ya? Menikmatinya dengan mengenal budaya daerah, seperti kain-kain tradisional atau aksesori yang orang Dayak dulu. Mengenal Indonesia dari perjalanannya itu, ya. Dari perjalanannya. Dan ibu menjadi tokoh di saat itu yang seperti model, tapi dia bukan membuat dirinya jadi model, tidak. Tapi orang melihat dan berkarismatik gitu kali ya Bu ya? Iya. Karismatik ya? Yang melihat mungkin ya. Tapi ibu merasa ya itulah dia gitu. Bahwa ibu itu suka pakai ini ya ibu pakai. Jadi ibu itu pakaiannya banyak sekali. Ada berbentuk sulaman. Ini juga beberapa kita lihat di sekitar kita. Juga sulaman dari berbagai tempat, tapi ibu mengkreasi sendiri. Artinya Ibu Rahmi sangat mencintai Indonesia dari koleksi-koleksinya ya, dari kesukaannya. Nah, sebelum kita kenal Ibu Rahmi kan kita taunya Bung Hatta. Dan Bu Rahmi memang dikenal awalnya sebagai istrinya Bung Hatta. Nah itu kita sedikit throwback Bu. Mereka menikah di saat Bung Hatta sudah di usia 43 tahun. Nah itu ada nggak Bu cerita dari Bapak atau Ibu bagaimana akhirnya Bung Hatta memilih Ibu Rahmi sebagai istrinya? Nah sebetulnya yang mengenalkan ibu dengan ayah itu adalah Bung Karno, karena bersahabat dengan kakek saya dan nenek saya. Ayahnya Ibu Rahmi. Ayahnya Ibu Hatta. Kemudian karena Bung Hatta dulu mengatakan saya tidak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, di sini ada presiden, di sini ada wakil presiden. Presiden sudah punya istri dan wakil presiden harus punya istri. Begitu Bung Karno kan merasakan, karena ya memang kelengkapannya memang baik begitu. Jadi beliau yang karena cocok dengan ayah saya, maksudnya kakek saya, Bapak Rahim, dan istrinya yang orang Aceh. Jadi mereka cocok. Bung Karno juga melihat bahwa ibu saya itu walaupun usia muda, waktu itu baru 19 tahun, tepat untuk jadi istrinya Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi macomblangnya malah Bung Karno ya? Oh gitu? Iya. Awalnya mereka nggak kenal? Nggak kenal. Oh, dijodohin? Iya, dijodohkan. Tapi sebetulnya juga tidak ada sempat juga proses pacar-pacaran gitu. Tidak seperti sekarang gitu ya. Karena itu juga suasana genting terus kan di Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan kita tidak diakui oleh Belanda. Dan Belanda dengan cara diplomatiknya ke dunia ingin supaya Indonesia tetap menjadi jajahan Belanda. Nah inilah perjuangan kita sehingga menikah pun tidak di Bandung, yaitu tempat kelahiran ibu. Ini sedikit ya, nenek saya orang Aceh tapi bekerja di Stadspoor, yaitu kalau sekarang PT KAI, itu menikah dengan kakek saya yang orang Jawa dari Purworejo. Jadi sama-sama menjadi pegawai negeri pada waktu itu, menikah dan 2 tahun kemudian lahirlah ibu saya. Nah dan adiknya, jadi 2 anak. Nah, jadi
ibu dari lahir sudah ada di Bandung, tapi keturunan Bugis dan Aceh dan Jawa. Ya. Lalu kembali ke pernikahan mereka ini, yang unik dan udah legendaris, mas kawinnya itu buku. Iya, itu buku. Benar ya, Bu? Betul. Oh gitu. Ya. Bu Rahmi gimana tuh nerima mas kawin buku? Iya, mungkin karena dia ibu saya itu tinggalnya di Bandung dan banyak orang-orang juga priai yang sekolah di Bandung kan, insinyur semua kan juga. Kalau di zaman belum merdeka kita hanya yang kaya dan yang terpelajar atau bangsawan saja yang bisa sekolah. Nah, jadi dari kumpulan itu juga ibu bisa berbahasa Belanda karena sekolah Belanda, karena pegawai negeri ya orang tuanya. Nah, jadi ibu melihat ayah Bung Hatta itu tidak hanya sebagai sosok pria, tetapi yang mendengarkan pidato radionya, jadi ibu tertarik walaupun belum ada rasa cinta, tapi ya mungkin ini kalau sudah dipilihkan oleh Bung Karno itu cocok juga gitu. Karena ibu saya itu juga melihat Bung Karno sebagai teman ayahnya, jadi saya panggilnya Om. Iya. Jadi menghormati ketika Bung Karno comblangin, lalu Bung Hatta kasih buku sebagai mas kawin, ibu juga nggak asing gitu ya, Bu? Dengan buku ya? Nggak asing, jadi unik, bahkan dirasa unik. Iya, unik ya. Bukunya masih ada nggak, Bu? Cetakannya ada, tapi yang aslinya saya nggak bisa ketemu. Nggak ada ya? Nggak ada. Terakhir lihat itu kapan, Bu? Oh, sudah lama sekali, karena itu dulu tidak jadi perhatian kami gitu. Ibu Rahmi itu kan 19 tahun. Iya. Bung Hatta 43 tahun ya, Bu? 43. Dengan jarak yang cukup jauh. Iya. Ternyata mereka langgeng ya sampai benar-benar saling melengkapi gitu. Tapi ada nggak sih, Bu, ibu sebagai anak melihat perbedaan mereka yang jauh ini justru membuat pengaruh yang saling baik untuk keduanya, atau bagaimana tuh, Bu? Saya melihat bahwa satu, ada prinsip, yaitu kita berumah tangga. Jadi ayah saya mengatakan dengan ibu saya masih muda itu, bilang saya menjadi suamimu, kamu menjadi istriku. Ya, biasanya bicarain dalam bahasa Belanda, karena dulu kan orang-orang priai itu sering bahasa Belanda. Keduanya biasanya bahasa Belanda sehari-hari? Belanda atau Indonesia gitu. Jadi ayah mengatakan kita sekarang sebagai suami istri yang harus menjalani bahtera rumah tangga ini. Nah, jadi itu ibu mengerti ayah dengan pekerjaannya, ayah mengerti ibu dengan penyesuaiannya, dan ayah tuh mengajari ibu. Misalnya ayah 11 tahun di negeri Belanda, punya taplak yang dari damas gitu, warnanya putih tapi agak seperti mengkilat ya, damas gitu. Terus jadi dilipatnya tuh dilipat berapa kali sehingga kalau dibuka jadi taplak meja makan itu sudah rapi. Jadi disetrika, digulung, dilipat yang bagus. Nah, jadi hal-hal seperti itu ibu belajar dari ayah. Jadi banyak ayah saya di negeri Belanda melihat apa, diajarkan ke ibu. Jadi ibu bekerja tentu mendampingi, sebagai Nyonya Wakil Presiden mendampingi suaminya, tapi juga mendidik anak-anak ya dengan apa yang beliau baca atau tahu dari teman-teman bagaimana cara mendidik anak gitu. Nah, ketika ya jarak umur ini juga bisa diatasi karena misalnya ibu kalau mau pergi nonton film dan sebagainya, setelah masa tidak jadi wapres lagi di bioskop Megaria ini, ayah saya tidak melarang itu. Jadi ibu juga bergaul dengan banyak orang, dan sebagai bekas wakil presiden, ayah saya itu selalu diundang oleh semua duta besar yang bertugas di Jakarta. Jadi ibu dan ayah mengenal semua dubes ya, mungkin tidak semua ya, tapi paling sebagian besar dubes itu pernah selalu mengundang kalau resepsi
seperti kita di 17 Agustusan kita di luar negeri, beliau juga pada hari nasional masing-masing juga itu. Jadi di sini ibu saya belajar bagaimana menjadi nyonya wakil presiden, dan sesudah itu orang tetap menghormati, jadi beliau juga tetap pada status, menjaga statusnya berhubungan silaturahmi dengan, ya menurut saya anggun ya gitu. Dan juga ibu bergaul dengan orang-orang tidak saja yang elit tapi juga yang kalangan biasa gitu. Jadi bertemu dengan orang-orang yang hidupnya susah seperti itu. Jadi Ibu Rahmi ini melengkapi Bung Hatta yang cenderung lebih suka menulis, menyendiri gitu ya Bu ya, jarang keluar rumah gitu ya. Untuk seminar, ceramah-ceramah atau ketemu tiap hari ada tamu di sini. Karena macam-macam, ada ilmuwan, ada tokoh ya apa saja, parpol dan sebagainya. Nah, Ibu Rahmi bisa mengimbangi dari awal seorang remaja menikahi wakil presiden sampai akhirnya malah sibuk ya. Ya, justru seperti sosialita gitu ya Bu ya. Ya, karena ibu mengikuti perjalanan kehidupan di negara kita, jadi bisa bergaul banyak gitu. Artinya isu apa saja tahu gitu. Jadi ya memang sekarang sudah kebanyakan, kadang-kadang kita tidak bisa cerita, terlalu banyak yang masuk. Tapi dulu itu koran sedikit ya, tapi apa jadi pembicaraan ibu pasti tahu. Dan ibu punya sifat suka clipping. Dan kemudian setelah kita punya televisi, itu zaman dulu kan ada TV. Setelah punya TV, ibu sering beli kaset di Duta Suara di Jalan Sabang. Di Sabang ya. Terus film-film seri atau yang dari luar maupun dalam negeri ataupun berita-berita yang menarik hatinya dia rekam, jadi ibaratnya clipping video ya. Itu dulu untuk didengar lagi. Ya, untuk didengar. Tapi sekarang kan tidak bisa lagi. Artinya mungkin dicoba dengan alat lain bisa, tetapi saya sudah kami bertiga itu nggak ada waktu untuk membuka kembali. Tapi mungkin kalau dikeluarkan bisa ya. Banyak ya Bu peninggalan dari Ibu Rahmi ya? Ya, karena clipping, belum koleksinya, dan tadi record dari siaran televisi. Siaran, iya gitu. Betul. Clipping koran itu sering beliau. Itu juga tebal-tebal. Itu untuk diwariskan ke anaknya atau memang Ibu untuk Rahmi dia sendiri suka? Pertama disimpan, terus ya kami juga belum sempat melihat kembali, tapi ya sudahlah, sudah terlalu banyak. Kami sendiri juga punya bahan yang banyak gitu, jadi sementara disimpan saja. Lalu bagaimana cerita Bu Rahmi saat menemani Bung Hatta menjalani masa pengasingan tuh Bu? Ya itu tinggal di rumah wakil presiden. Tentu di depan sini di gedung negara itu Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Di gedung yang sekarang jadi Kodim itu adalah ayah saya, ibu saya, dan presiden wakil presiden. Dan jadi saya lahir di situ, Ibu Megawati lahir di gedung sama-sama negara di Jogja. Jadi cuman jarak 2 bulan. Jadi saya kira Ibu Megawati itu teman saya yang paling tua dari bayi, dari lahir. Bahwa kita belum kenal diri sendiri sudah lihat bayi yang satu. Begitu juga sebaliknya. Tapi sulit nggak Bu saat itu? Pengasingan itu bisa tidak bebas kah atau terbatas kah? Sebetulnya ya waktu itu kami mobilitas juga tidak bisa keluar ya di Jogja saja, paling menerima tamu atau ada acara ibu-ibu seperti itu. Tapi saya udah nggak begitu ingat, tapi saya masih kecil kan, baru 2 tahun. Nah saya hanya ingat saya dibawa pengasuh saya ke depan pagar, terus di depan itu ada delman, saya harus kasih melambaikan ya, karena mereka nggak bisa naik ya. Iya, karena mereka tahu saya anaknya wakil presiden, jadi dikasih salam, saya harus menyapa. Dan karena itu juga kalau ayah ibu pergi ke turne kunker ya, ke daerah-daerah, saya dan adik saya suka diajak, dan kami juga ikut melambai tangan. Jadi kelihatan pemimpin dengan
rakyat itu menyatu. Iya. Tapi dari Ya. buku ini kan kita melihat keunikan dan kesederhanaan Ibu Rahmi Hatta ya Bu. Ya. Tapi Bu Rahmi Hatta sendiri pernah nggak cerita kepada anak-anaknya masa-masa sulit saat mendampingi suaminya di tengah masa perjuangan, karena Belanda kan waktu itu belum mengakui ya Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Waktu itu yang dari tahun 1946 terus 47, 48, 49 sampai 50. Setelah KMB itu baru kembali ke Jakarta. Ya pada masa itu yang sulit karena selalu ada berita, ada juga sahabat yang sahabat orang tua saya dua-duanya kenal, suaminya tuh dibunuh gitu. Cukup mencekam itu ya waktu itu ya artinya. Pak Masdullah Nasution misalnya itu. Ya itu menyedihkan itu. Ada banyak juga yang meninggal dan sebagainya. Lalu bagaimana Ibu Rahmi saat itu yang masih remaja, terus punya anak, dan di tengah masa perjuangan itu, bagaimana beliau mengasuh Ibu? Kalau mengasuh saya tidak langsung Ibu, tapi ada pengasuh saya yang selalu bersama-sama. Kemudian Eyang juga, sama kakek saya selalu bersama saya, tinggal di pavilion. Ya, jadi ada yang mendampingi. Tapi Ibu ya sama kami, sama saya karena masih kecil ya dekat. Cuma bedanya Ibu saya kalau sayang ya sayang, tetapi tidak pernah memeluk, mencium, memeluk lama-lama gitu, ketiga anaknya. Itu bukan sifat dia gitu. Cara sayangnya gimana tuh? Memperhatikan. Terus juga waktu saya pulang dari turne, bukan waktu itu riset ya, ke pedalaman Kalimantan. Berapa lama tuh? Ya ada mungkin 3 minggu gitu. 3 minggu, berapa tempat yang untung Mutia sudah pulang, Ibu nggak bisa tidur tiap hari. Itu menunjukkan rasa rindunya. Tapi nggak yang langsung peluk cemas, gitu. Enggak ya. Tapi kami sudah diajar dari kecil begitu bangun mandi mau sekolah gitu. Pertama kali pagi itu ketemu ayah atau ibu harus cium cipika-cipiki. Pasti itu ya? Pasti. Itu dari kecil. Jadi setiap kali ketika saya sudah menikah juga kita pisah rumah, waktu tidur sama-sama datang ke Villa Megamendung yang sampai sekarang masih ada. Saya keluar kamar, saya cium pipi ayah saya, seperti yang dulu. Keluar dari kamar mesti cium ibu dan ayah. Tapi yang paling berkesan parenting ala Bu Rahmi itu apa? Parentingnya, jadi ibu tidak detail menanyakan. Kami juga nggak berani nanya banyak-banyak, nanti ketahuan kalau belum bisa dimarahi gitu ya. Kan zaman dulu kan anak semua anak dimarahi orang tuanya. Jadi tapi ibu melihat apa yang harus kita ketahui harus dibaca. Pengetahuan bahasa Inggris, pengetahuan bahasa lain. Saya ambil Perancis waktu itu, Jerman ketika sekolah SMA ya. Dan juga baca buku, balai pustaka. Itu harus, ibu juga punya majalah-majalah seperti zaman dulunya Femina, tapi dari Margriet itu dari negeri Belanda. Itu juga kadang saya sampai bisa baca waktu itu, baca ceritanya, karena saya diajari ibu karena saya. Bu Rahmi mungkin cukup concern sama pendidikan gitu ya Pak? Iya, akademik ya terutama ya. Dan suka juga berjalan, melihat lingkungan. Jadi ke gunung, kemana. Jadi kita bisa diajar menikmati, melihat lingkungan, apakah itu laut atau gunung atau apa saja. Belajar dari melihat langsung gitu ya. Diajak. Dan beliau bisa 4 bahasa katanya. Iya. Apa aja tuh Bu? Yang jelas bahasa Belanda selain bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Makanya anaknya harus bisa bahasa Prancis juga? Waktu itu kita belajar. Sampai sekarang masih bisa baca, tapi karena kurang latihan, bahasa Prancis harus tiap hari. Kalau bahasa Belanda Ibu bisa juga? Bisa, tapi sedikit. Tidak sebagus dulu lagi. Ya, tapi kalau baca bisa.
Ya. Lalu di rumah ini kan pasti banyak kenangan ya Bu, karena ditinggali sejak Bapak pensiun hingga menutup usia ya, tutup usia ya. Wafatnya tahun 1999. Itu Ibu Rahmi ya? Ibu, ya. Kenangan yang paling berkesan di rumah ini katanya di meja makan. Oh iya, tiap hari kita makan siang, makan malam itu selalu bersama. Dan yang saya anggap unik dari keluarga kami adalah kalau dulu ayah pernah dibuang ke Banda Neira, di situ ada namanya ulang-ulang, jadi seperti karedok gitu, tetapi bumbunya itu dari kenari. Bukan dari kacang? Bukan, nggak ada kacang di situ. Terus ada yang saya ingat pernah kacang panjang dipotong-potong ya. Tapi mungkin itu ketika kami datang ke sana. Tapi khas ya, jadi agak pucat gitu. Tapi kami menyukai. Terus ikan yang dimasak oleh Pak Des Alwi gitu waktu itu. Nah, jadi ibu saya juga karena ayah orang Sumatera Barat, jadi makanan Padang itu ada di meja, tidak setiap hari tapi juga disajikan. Kemudian makanan dari Sunda, Jawa, lauk ya dari Palembang seperti kue-kue juga ya, kue makanan Nusantara ya ada di meja itu. Betul. Walaupun tidak tiap hari, tapi menu itu tidak harus itu saja dari etnis tertentu saja. Tapi selain makan di meja makan itu, ritual apa yang biasanya dilakukan sehari-hari? Karena bisa siang dan malam itu selalu bersama gitu. Obrolan kah atau apa? Ya, paling obrolan yang hari ini dilihat di TV. Kemudian TV-nya juga dekat ya dari meja makan, bisa juga sambil lihat. Tapi juga cerita mengenai apa saja yang kami alami. Kemudian juga bertanya kepada ayah atau ibu gitu mengenai hal-hal yang kami masing-masing temui. Jadi diceritakan. Seperti dulu saya punya, waktu di SMA itu saya mempunyai guru civics ya, yang menceritakan bahwa negara kita ini tidak boleh tunduk pada asing. Karena itu ketika Ford itu mau menawarkan membuat jalan-jalan di seluruh Indonesia, mereka bersedia, tetap Amerika ya, Ford, mobil Ford itu semua ada di Indonesia, tapi Bung Karno dan Bung Hatta menolak, katanya Pak Burger itu, guru saya. Karena apa? Itu ketergantungan. Kita tidak boleh tergantung pada satu negara. Nah, itu saya ingat terus beberapa kali saya tanya pada ayah, benar nggak begini yang diceritakan guru saya, kalau civics itu sekarang apa? Tata negara ya. Iya benar katanya. Terus ayah membenarkan. Memang Ford ingin mobil-mobil diproduk di sini, tapi itu kan jadi ketergantungan gitu. Dan biasanya Ibu Rahmi ikut terlibat dalam diskusi jadi mendengarkan, di meja makan bisa itu. menambah juga. Dan di situ membuat anak-anaknya jadi lebih jadi anak Indonesia yang tahu negaranya. Dan terlatih untuk kritis gitu ya Bu ya? Ya mungkin kritis karena mendengar dan kemudian melihat sendiri. Kadang-kadang dari pengalaman itu ayah menceritakan lagi atau ibu menceritakan pengalaman orang-orang di situ gitu. Jadi yang membuat saya merasa, untuk diri saya pribadi, saya senang mendengar cerita tentang suku-suku bangsa. Makanya waktu jadi antropolog ditugaskan penelitian kemana-mana, saya biasa aja gitu. Karena selalu ingin tahu apa yang baru. Iya. Dari Ibu Rahmi tadi Ibu sampaikan bukan sosok ibu yang hangat dalam arti sering memeluk anak, tetapi begitu besar gitu ya pengaruhnya, karena di buku ini tergambarkan sekali dari anak-anaknya bahkan cucunya. Menurut Ibu apa yang paling besar pengaruhnya dari Ibu Rahmi sebagai sosok seorang ibu, seorang nini ya gitu? Jadi ibu selalu berpegang pada nasihat
ayah. Jadi kita tidak usah jadi kaya punya ini itu, kita cukup harus jaga nama karena hanya itu yang kita punya, menjaga nama. Jadi itu dulu pernah kedengaran keluarga itu dapat dari pemerintah gitu ya, ada santunan ini santunan itu, tapi ibu juga bisa minta dong gitu. Ada yang bilang begitu, tapi ibu saya nggak mau. Kita hidup seperti ini saja gitu. Ya memang rumah-rumah yang ada pun dari sebelum ayah menikah dengan ibu kan. Jadi kami tidak ada rumah baru kecuali yang dari Pak Harto, yaitu yang ada di Kuningan, Patra Kuningan. Itu setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat, baru teringat mesti ada rumah bagi wakil presiden, masih ada satu lagi di atasnya itu Muhammad Hatta. Jadi kami dapat itu. Ibu tadi kita bicara banyak soal sosok Ibu Rami Hatta ya, yang begitu karismatik. Nah, dari penampilannya juga begitu modis gitu ya, di saat itu, di kala itu. Ya, jadi ibu saya pergi kemanapun selalu melihat occasionnya, acaranya apa. Dari resepsi kedutaan, resepsi 17 Agustus, resepsi macam-macam pernikahan dan sebagainya, ataupun acara yang duka cita, kematian atau selamatan kematian, maupun ke tempat occasion lain santai, itu semuanya beda-beda bajunya. Nah, dan tapi kalau kebanyakan juga kebaya, kalau memang terutama kalau lebih resmi, walaupun bukan pesta yang seperti kedutaan begitu, tapi ibu selalu berkebaya. Kebayanya katanya koleksinya sampai 900 gitu Bu? Iya, tapi sudah sebagian sudah diberikan, jadi tinggal mungkin 700-an. Ya, beberapa contoh dari koleksi ibu, ya ibu tuh punya kesukaan warnanya bebas. Nggak dari ada yang terang nyolok. Nggak ada yang ini warna orange, hijau tuh nggak ada. Nggak, dia tidak melihat umur. Biar sudah tua kalau pakai baju bling-bling juga pede aja ya. Pede saja. Bahkan saya nggak berani. Dari ketiga anaknya nggak ada ya Bu yang mewarisi gaya berpakaiannya Ibu Rahmi gitu? Ya, ada kalanya menggunakan baju ibu juga, tapi tidak selalu, karena kami selalu senangnya pakai baju sendiri, tapi ada juga menirunya, tapi lebih banyak kami punya style sendiri. Dan beda selera gitu ya Bu? Iya, beda selera. Ya, dan saya selalu ketutup, saya selalu menutup. Saya lebih suka begitu karena mungkin dari SMP di sekolah yang pakai lengan panjang, sampai mahasiswa juga kebiasaan sampai dengan sekarang. Dan Ibu Rami tidak memaksakan selera berpakaiannya kepada anak-anaknya karena perempuan semua kan nih, tiga-tiganya. Iya, jadi tidak ada bebas, ya? Nggak ada. Ya, cuma kalau beli kalung misalnya aksesori dari Dayak, nah itu kita pilih-pilih, suka memberikan saran, ini bagus buat kamu gitu. Lalu bagaimana 900 kebaya itu Bu bisa awet itu? Nah, ada Mbak Ati ya, pembantu ibu saya, dia kerja dari kepada beliau 1978 sampai setelah ibu wafat itu masih di sini sampai 2024 ya. Setia. Jadi padahal dia punya keluarga juga, tapi akhirnya kita bilang kamu udah tua, lebih baik kembali saja gitu. Ya memang dia ada keluarga di situ, jadi lebih. Ibu Atik yang merawat semua kebaya ibu. Jadi ya selalu minta uang untuk laundry. Jadi beliau yang laundry secara rutin. Jadi tahu jadwal dan ditulisi satu persatu. Karena ya dia hanya hidup untuk ibu ya waktu itu ya. Iya. Nah dari buku ini Bu, saya tadi kebetulan baca. Lucu banget sih bagi saya karena setiap koleksinya itu ada nama-namanya. Oh iya. Itu gimana Bu? Ada namanya juga lucu-lucu ya? Unik-unik itu gimana Bu? Ya, nah ini ibu saya kan sering itu mengaitkan satu hal dengan peristiwa dan peristiwa lain. Ibu sering melihat dulu istrinya Mandela dari South Africa ya, Afrika Selatan,
itu Winnie Mandela itu bajunya kan memang baju khas Afrika. Khas Afrika, dililit-lilit gitu. Yeah. Nah, terus Iwan Tirta itu sahabat keluarga sebetulnya ibunya Iwan Tirta sama ayah saya udah kenal dari jauh-jauh hari, lebih lama dari ibu saya mengenal mereka. Nah, jadi Iwan Tirta tuh menganggap ibu saya seperti kakak. Terus ini beli dong gitu. Terus belilah kain itu. Nah, kemudian ibu bilang ini kainnya terlalu panjang. Jadi tapi dipakai juga. Jadi lalu ibu bilang sama Ati, Ati tolong saya mau pakai kebaya Iwan Tirta yang Winnie Mandela. Dinamainnya Winnie Mandela. Iya. Ada lagi nggak Bu yang lain? Ada. Jadi yang Ibu ingat? Ya yang kan ada penjahitnya namanya Rahmat. Bajunya warnanya merah, jadi merah Rahmat gitu. Merah jadi, Rahmat. Ya, merah yang dijahit oleh Rahmat. Itu setiap kebaya saja atau semua koleksi? Semua koleksi ya, yang sering dipakai yang ya mungkin ya khusus gitu ya. Itu sisi humorisnya Bu Rahmi kayaknya ya Bu. Iya. Nah ini di sekitar kita sudah ada koleksi-koleksinya Ibu Rahmi ya Bu. Hanya beberapa dari ratusan. Mungkin yang mana Bu yang paling kesayangannya Ibu Rahmi yang mana? Yang itu yang di belakang ini yang hitam, Iwan Tirta juga. Karena Iwan Tirta, nah ini saya mau cerita. Ibu saya belum tentu punya cukup uang karena mahal juga kan desainer itu. Tapi mereka mencicil, mereka bilang ibu mencicil saja gitu. Jadi ibu saya mencicil untuk banyak bahan yang bagus-bagus, jadi koleksi tidak sekaligus bisa membeli. Dan itu keunikan ibu, bisa rajin, sabar mencicil sampai lunas. Nah, tapi jadi Iwan Tirta selalu sayang pada ibu saya karena juga ibu perawakannya tinggi dan ya lumayan. Seperti model gitu. Tidak gemuk, tidak kurus juga, walaupun kalau sakit jadi kurus. Nah, ini juga ada. Ibu tuh koleksi semua sulaman. Sulaman dari Gorontalo, Sumatera Barat, ya macam-macam tusuk peniti atau yang lain, dari Minahasa, juga tenunan ikat dari NTT seperti itu, dan songket-songket banyak, dan juga sutra-sutra Bugis dari Sulawesi. Itu dari desainer atau hanya membeli kainnya lalu ibu menjahit di pahamat tadi? Iya, ada. Di kainnya tergantung, ada yang kain saja, ada yang dibordir juga oleh orang-orang tertentu, atau beli yang sudah jadi khusus untuk dijahit menjadi kebaya bordir gitu. Kalau yang hijau itu Bu, yang kebaya yang ada di sini? Ini sulamannya dibuat oleh sudah jadi, tapi selendangnya dicari yang pas. Jadi ini sudah serasi. Dan ibu sendiri yang milih kainnya ya? Ibu saya, iya betul. Dan satu hal yang ini saya suka sekali, kain yang ibu punya itu tidak selalu ibu beli sendiri, tapi juga mewarisi dari ibunya. Yang katanya umurnya tuh sampai 100 tahun lebih kainnya. Iya sekarang. Ada nggak Bu di sini Bu? Ada, ini di. Kita lihat ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi ini kain yang tadi Ibu sebut cukup legendaris ya Bu? Iya. Karena ada 13 sarung kain ya, bukan sarung saja, kain dari nenek saya, jadi ibundanya ibu yang namanya Ibu Satya. Warisan ya ini ya Bu? Warisan. Jadi beliau itu mewariskan, ketika masih hidup beliau sudah mewariskan 13 kain punya. Salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Biasanya Bu Rahmi pakai ini untuk apa Bu? Bisa kapan saja gitu, tapi sesuai dengan occasionnya, waktunya. Ya, jadi ini saya kira sangat menarik ya. Dan dipadu dengan warna
kebaya ini. Ini shocking pink kalau anak sekarang ngomongnya. Betul. Ibu saya berani pakai shocking pink. Iya, berani banget ya Bu. Dan saat itu nggak banyak yang berani dengan warna seperti ini. Iya, nggak banyak. Nah ini juga dilukis. Iya, ini lukisan ya Bu ya? Ya, dilukis pakai cat air. Ya. Dan kondisi masih sangat bagus. Ini nama istilahnya. Iya, untuk di pakaian dan nggak hilang ya Bu ya? Iya, tidak hilang. Nah ini jadi kalau ibu saya saja sekarang sudah usianya 100 tahun ya. Iya. Jadi ini waktu beliau terima mungkin waktu dipakai waktu umur 75, bukan umurnya, tapi waktu masih muda. Iya, masih muda. Hampir 100 tahun bisa ya Bu koleksinya ya? Iya. Nah, dari berbagai koleksi Bu Rahmi, itu sebagai wujud cintanya Ibu Rahmi ya Bu pada Indonesia? Sebetulnya memang beliau sangat mencintai tanah air. Dari awal sudah ketika kecil suka, karena ayahnya memimpin kepanduan zaman sekarang pramuka ya, tapi lebih dari pramuka. Jadi belajar cinta alam dan budaya itu sudah terbiasa pada diri ibu saya dan tante saya, Ibu Rarti Subiakto. Nah, jadi ibu juga pergi kemana-mana beli kain-kain yang buatan etnik tertentu, kemudian dipadu dengan kain-kain dari Jawa atau dari Sulawesi, dari sarung-sarung yang lain, dari Sumatera gitu. Jadi dan juga NTT ya. Koleksinya lengkap dari hampir seluruh Indonesia hampir gitu ya Bu ya? seluruh Indonesia, bahkan dari Ambon juga ada gitu. Nah, salah satu juga yang seperti ini warisan dari Betawi, dari etnis Cina yang Tionghoa yang menggunakan itu kan di Betawi itu banyaknya itu bagus sekali. Dan ibu saya memadukannya itu dengan sulam ya, bordir yang warnanya biru tua, itu cantik sekali. Dan Ibu, Bu Mutia dan adik-adik jadi tahu Indonesia dari koleksi kebayanya dan kainnya ya Bu ya? Iya, dan di samping itu kita masing-masing dari kami juga harus belajar peta. Peta apa tuh Bu? Peta Indonesia. Oh Jadi iya? harus belajar kota-kota besar, kota penting, dan juga dulu ada peta yang dengan gambar-gambar etnisnya. Oh iya, waktu SD harus hafal? SD, SMP, SMA, makin bertambah makin bagus. Kalau sekarang sudah mudah ya, dengan ada digital teknologi yang berkembang ini, kita bisa pencet dari WA saja masing-masing. Tapi dulu jarang gitu. Jadi ini ibu itu punya koleksi pakaian, juga koleksi perhiasan etnis gitu. Dan juga ada selop, ada payung Tasikmalaya, jadi seperti itu. Pokoknya barang-barang etnis Indonesia. Ya. Dan di samping itu juga saya kira yang menarik dari ibu adalah beliau selalu datang ke tempat-tempat di mana ada hal yang menarik bagi edukasi. Jadi misalnya ketika ada Taman Mini Indonesia Indah, pembantu rumah tangga dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya yang lain itu juga dibawa ke sana. Jadi cara Bu Rahmi mengajarkan orang-orang di sekitarnya, bahkan tidak hanya anaknya itu, dari barang yang ia punya, koleksi-koleksinya, dan juga dari sekelilingnya gitu ya Bu ya? Iya, pergi kemana saja kalau dengan teman-teman. Jangan dulu hanya ada gedung kesenian, terus ada Taman Ismail Marzuki, tidak banyak seperti sekarang. Tapi semua yang diajak ibu ke sana, akhirnya rata-rata berminat untuk mempelajari hal-hal yang ibu sukai itu. Ibu mungkin yang terakhir, pesan Bu Mutia Hatta untuk perempuan Indonesia, terutama kalangan para ibu yang bisa diteladani dari Ibu Rahmi Hatta. Kalau saya sebagai putri beliau yang melihat ibu dari kecil sampai wafatnya, melihat bahwa ibu itu di setiap zaman selalu mau belajar tentang sesuatu yang baru, melengkapi dengan buku-buku yang bisa dibaca mengenai itu, dan juga peduli kepada
sahabat-sahabat, sehingga ini membina persahabatan untuk bersama-sama pergi melihat hal-hal yang perlu dikunjungi. Dan karena itu juga, karena Ibu sering pergi ke gedung kesenian dan lain-lain, orang banyak tertarik untuk mengetahui apa yang menarik yang diperhatikan oleh Ibu Hatta. Kemudian ini bagi saya melihatnya Ibu menjadi tokoh inspirator tanpa beliau sadari, dan tidak sengaja juga orang meneladani beliau untuk tambah cinta pada tanah air. Apalagi pada zaman sekarang yang teknologi sudah jauh lebih maju daripada ketika Ibu masih hidup. Dan ini juga akan bisa mengangkat terutama kaum perempuan muda dan yang sekarang maju untuk mengangkat kebesaran Indonesia dari alam dan budayanya ke tingkat yang lebih besar lagi. Ibu terima kasih banyak ceritanya, begitu banyak hal yang bisa kita kagumi dan teladani dari Ibu Rami Hatta. Saya jadi mengidolakan Ibu sebagai generasi muda. Terima kasih Ibu ya, semoga Ibu juga selalu sehat. Ya, sama-sama juga. Terima kasih.